Rofik, di mana di video kali ini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yang mana sebelum memulainya saya akan memperkenalkan anggota-anggota yang ada di kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Jusi Ugimawarni, NIM 105 190 110, Prodi Ilmu Pemerintahan 3D. Perkenalkan, nama saya Aan Sukron, NIM 1051 90 107. Saya dari lokal 3D. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan kompilasi hukum Islam di Indonesia. Pada dasarnya, term kompilasi ini berasal dari bahasa Inggris, yaitu compilation, atau dalam bahasa Belanda artinya compilate, yang diambil dari kata compilate yang berarti mengumpulkan. Nah, berarti misalnya mengumpulkan peraturan-peraturan yang tersebar di mana-mana. Lalu, kompilasi inilah yang digunakan di Indonesia sebagai terjemahan langsung dari kata tersebut. Pun apabila penggunaan term kompilasi dalam konteks hukum Indonesia, maka biasanya dipahami fikih sebagai bahasa perundang-undangan yang terdiri dari bab-bab, pasal-pasal, dan ayat-ayat yang tercantum di dalamnya. Padahal tidak seperti halnya dengan perundang-undangan lain yang telah dikodifikasi. Kompilasi ini sedikit berbeda dengan pengkodifikasian, karena dalam rangka mengisi kekosongan hukum dan adanya kepastian hukum dalam memutus suatu perkara. Ide untuk mengadakan kompilasi hukum di Indonesia ini memang baru muncul pada tahun 1985, dan kemunculannya ini merupakan kompromi dari Mahkamah Agung dan Departemen Agama serta dukungan dari banyak pihak. Kedua, pembaruan pemikiran hukum Islam di Indonesia. Nah, menurut Ahmad Rofik, ada 4 pemikiran hukum Islam yang telah berkembang di Indonesia. Yang pertama yaitu fikih, yang kedua fatwa ulama atau hakim, yang ketiga keputusan peradilan, dan yang keempat adalah perundang-undangan. Sebagai ijma ulama Indonesia, kompilasi hukum Islam tersebut diharapkan bisa menjadi pedoman bagi para hakim dan masyarakatnya. Karena pada hakikatnya secara substansial, kompilasi tersebut dalam sepanjang sejarahnya telah menjadi hukum positif yang berlaku dan diakui keberadaannya. Karena yang sebenarnya dimaksud dengan hukum Islam itu hukum yang terdapat dalam kitab-kitab fikih yang terdapat banyak perbedaan pendapat di dalamnya, sehingga telah dicoba diunifikasikan ke dalam bentuk kompilasi, yang mana jika dalam konteks ini sebenarnya terjadi perubahan pada bentuk saja. Namun dalam kompilasi hukum Islam yang substansialnya juga tidak banyak berubah selagi hukumnya masih bisa diterapkan atau dipakai dalam kondisi lingkungan yang seperti sekarang. Baiklah, diskusi akan dilanjutkan oleh pemateri kedua. Dipersilahkan. Baiklah, saya akan menyampaikan materi saya, yaitu usul fikih. Usul fikih adalah bahasa Arab. Usul fikih adalah ilmu hukum dalam Islam, mempelajari kaedah-kaedah dalam sumber-sumber dalam rangka penghasilan hukum dalam Islam diambil dalam sumber tersebut. Seperti contohnya yaitu sholat witir dan 3 rakaat 2 salam lebih utama daripada 3 rakaat 2 1 salam karena bertambahnya niat takbir dalam salam orang melakukan sholat sunnah dengan duduk. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengantar hukum Islam dan filsafat hukum Islam. Pengertian hukum Islam. Ada 4 komponen yang harus ada, yaitu peraturan-peraturan atau seperangkat norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat, dibuat dan ditegakkan oleh penguasa dan bersifat mengikat atau memiliki sanksi yang jelas dan tegas. Bentuknya berupa hukum yang tidak tertulis seperti hukum adat dan hukum tertulis dalam peraturan perundang-undangan seperti hukum barat, di mana
Di sini mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dan mengatur benda dalam masyarakat. Adapun konsepsi hukum Islam dasar dan kerangkanya ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hukum berasal dari bahasa Arab yang artinya norma atau kaidah, yakni ukuran, patokan, pedoman yang dipergunakan untuk menilai tingkah laku atau perbuatan manusia dan benda. Sistem hukum yang ada di dunia dapat diklarifikasikan menjadi 5 bagian, yakni yang pertama, sistem hukum Anglo-Saxon, yang kedua, Eropa kontinental, yang ketiga, komunis, yang keempat, hukum adat, yang kelima, hukum Islam. Hukum Islam berasal dari kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan hasil pemikiran manusia serta budaya manusia, tetapi dasarnya ditetapkan oleh Allah melalui wahyunya yang kini terdapat dalam Al-Quran dan hadis yang dibawa oleh Rasul Muhammad SAW dari sejak awal kerasulannya melalui perantara malaikat Jibril kepada Rasul kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Hukum Islam bersumber dari 2 macam bentuk wahyu, yaitu yang pertama ialah wahyu al-matlu, wahyu yang dibacakan. Yang kedua, wahyu gairu matlu, yaitu wahyu yang tidak dibacakan. Hukum Islam mengatur seluruh sisi kehidupan manusia, baik dari segi ibadah, muamalah, munakahat, dan jinayah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan filsafat hukum Islam. Filsafat berasal dari kata Yunani, yaitu filosofia, yang berarti cinta kebijaksanaan. Filsafat sering diartikan dengan alam berpikir, dan berfilsafat adalah berpikir. Latar belakang timbulnya filsafat hukum didorong dari fitrah manusia untuk berpikir yang pada umumnya disebabkan karena ada hakikat soal tentang alam, baik yang ada dalam diri maupun yang ada di luar diri manusia. Filsafat hukum Islam ialah filsafat yang mempelajari dan diterapkan pada hukum Islam. Ini merupakan filsafat khusus dan objeknya tertentu, yaitu hukum Islam. Oleh sebab itu, filsafat hukum Islam adalah pemikiran secara ilmiah, sistematis, dapat dipertanggungjawabkan, dan radikal tentang hukum. Tujuan filsafat adalah memberikan falsafah hidup yang mengajari manusia untuk menjadi manusia yang sebenarnya, yaitu manusia yang mengikuti kebenaran, mempunyai ketenangan pikiran, kepuasan, kemantapan hati, kesadaran akan arti dan tujuan hidup, gairah rohani ini, dan keinsafan. Filsafat hukum Islam bersifat kritis terhadap masalah-masalah. Jawaban-jawabannya tidak luput dari kritik lebih lanjut, sehingga ia dikatakan sebagai seni kritik dalam arti tidak pernah puas dalam mencari, tidak menganggap suatu jawaban selesai, tetapi bersedia bahkan senang membuka kembali perdebatan. Baiklah, itulah hasil diskusi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.